Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Selamat sore, ini saya juga nunggu buka puasa tanggal 14 April tahun 2022. Selamat datang di video mungkin ya, ataupun omongan pertama atau obrolan pertama di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sholawat ya. Jadi suatu ketika saya pulang dari pesantren, saya mampir ke daerah Jombang ya, di sebuah padepokan itu saya bertemu dengan seseorang gitu kan. Saya mampir ke teman saya, kemudian sama teman saya diajak ke situ, diajak ke padepokan itu, lalu saya duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan yang punya padepokan. Waktu itu yang punya padepokan itu sempat saya shock ya, karena pertama-pertama tanya tuh, Mas, bener nggak yang sama kan anak pesantren, bener nggak yang datang ketika pertama kali wahyu itu diturunkan, Quran itu turunkan atau apa di Gua Hira itu bener-bener malaikat Jibril? Terus saya sebagai anak pesantren ya jelas bilang, ya mesti pak kan gitu, ya mesti aja, mesti sekali. Ya iya, malaikat Jibril. Lah kok sampean yakin? Ya memang katanya begitu gitu, katanya Nabi Muhammad sendiri begitu, dan saya yakin dengan Nabi Muhammad begitu loh. Lo enggak, itu kan masih katanya mas gitu. Saya langsung ngeh gitu, oh iya ya kan itu kan masih katanya gitu loh, enggak saya temukan sendiri gitu. Selama ini apa yang saya dapatkan itu masih informasi tentang katanya A, informasi tentang katanya B, informasi tentang katanya C, dan itu belum menjadi sebuah ilmu. Kalau orang bilang itu ilmu, itu bedanya dengan informasi kan. Kalau ilmu itu benar-benar balung sumsum, sudah refleks, sudah benar-benar tahap keyakinannya itu ainul yakin ya, hakul yakin, dan yakin-yakin yang lain itu. Jadi saya jadi mikir gitu, iya ya temen nah. Akhirnya berlanjut ya, si orang ini bilang, si bapak ini bilang gini loh Pak, Nabi Muhammad memang berpolitik banget ya, luar biasa, jadi orang termasyhur, orang termulia di muka bumi. Tapi bukan itu intinya. Coba sampean lihat bagaimana seseorang kayak Nabi Muhammad itu toto batinnya itu gimana sampai bisa seperti itu. Itu langsung bagi saya nges ya di hati itu. Iya, toto batine Nabi Muhammad. Iku sing sampean delok Mas. Ojo ndelok lian-lian nih. Karena yang lain itu sifatnya fana. Tapi toto batinnya itu bagaimana seseorang itu dengan toto batin seperti itu sampai benar-benar dimuliakan oleh Yang Maha Kuasa. Nah itu sampean goleki Mas. Saya waktu itu masih ya namanya juga anak muda ya. Walah wis iki omongan gatel iki wis ono-ono ae iki. Sampai akhirnya saya ketika berada di Surabaya juga ngajar di salah satu pesantren juga. Waktu itu saya karena guru di sana itu kan gak digaji ya, bahkan mungkin sekedar untuk hiburan bagi saya waktu itu, mencari kegiatan ya, daripada nggak ada kegiatan ngajar aja lah gitu, ngabisin umur. Akhirnya sore-sore waktu itu habis main bola itu saya haus sekali Pak, wis gak karuan, wis itu hausnya atau ngelak itu wis amburadul, jadi ya ngelak pol ya. Akhirnya saya ini kok ya ndak tahu gitu ya, wah coba sholawat. Waktu itu saya langsung sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu. Jadi saya takzim, saya benar-benar hormat, mengagumi, begitu ada makhluk bernama Muhammad ini yang saya cintai, kira-kira begitulah. Kemudian saya jalan, nggak taunya di saku itu ada uang 500 perak Pak. Uang 500 perak itu akhirnya saya buat untuk membeli teh sisri. Sejak momen itulah kemudian saya ketika terhambat ataupun misalkan ingin sesuatu, atau misalkan punya hajat, atau misalkan dalam kondisi terpepet ya,
secara materi atau non materi itu selalu saya bersolawat. Dari kasus sederhana tadi itu, saya akhirnya benar-benar ibarat kata itu bukan hanya informasi, tetapi saya ngelakoni dan balung sumsum ilmu itu tadi itu menjadi ilmu. Jadi informasi tadi itu menjadi ilmu maksud saya. Nah, waktu berlanjut ya. Kemudian ketika tahun 2016 itu saya bertemu kembali dengan orang yang dipertemukan saya ketika tahun 2002 dulu. Ya, jadi yang pemilik padepokan itu waktu itu adalah bulan Suro dan di padepokan itu punya tradisi suroan ya. Nah, saya baru tahu dari kumpulan suroan itu ternyata memang yang punya padepokan ini terus bersolawat juga. Bahkan bukan hanya lisan tapi juga batin, tapi juga semua organ tubuhnya itu bersolawat. Kelas dunia. Baiklah, saya kira itu saja sharing-sharing ringan yang bisa saya sampaikan ke sampean pada kesempatan kali ini. Semoga berkenan. Kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya.